Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mempelajari badal sebagai bagian dari tawabi'. Ya, ini adalah video bagian kedua untuk bab 14. Bab 14 itu membahas tawabi', na'at, taukid, badal, dan ma'tuf atau atof. Ya. Dan pembahasan tentang na'at maupun taukid sudah dibahas di bagian pertama. Kita akan sekarang membahas badal dan juga insya Allah nanti tentang ma'tuf. Badal adalah penggantian. Badal mengikuti al-mubdal atau al-mubaddal dalam hal i'rabnya. Karena dia mengikuti, maka dia disebut tabi'. Badal bisa berupa isim maupun fi'il. Ya. Badal itu ada 4 macam. Ada badal al-mutabiq, badal yang penggantiannya sempurna, ya. Ada badal sebagian, ada badal istimal, dan ada badal kesalahan. Badal kesalahan ini artinya penggantian kata sebagai koreksi dari salah ucap atau salah tulis. Nah, disebutkan setelahnya. Kita akan bahas masing-masingnya, insya Allah. Sekarang kita mulai dari badal al-mutabiq. Al-mutabiq artinya sesuai, tepat. Nah, disebut juga asy-syai' minasy-syai' atau al-kul minal kul. Artinya, kata badal itu mewakili keseluruhan bagian dari mubdal yang digantikan. Perhatikan kalimat berikut ini. Adila al-khalifatu Umaru. Adila telah bersikap adil. Al-khalifatu khalifah, Umaru Umar. Ya. Di sini ada adila fi'il, al-khalifatu adalah sebagai fa'il sekaligus mubdal, Umaru adalah badal. Badal mengikuti al-mubdal dalam hal i'rabnya. Karena mubdalnya dibaca rofa, maka badalnya pun dibaca rofa. Kenapa mubdalnya dibaca rofa? Karena dia adalah sebagai fa'il. Fa'il selalu rofa. Di sini tanda rofa'nya adalah dengan dhammah. Karena dia isim mufrad. Adila al-khalifatu Umaru. Khalifah Umar telah bersikap adil. Ya, Umar itu ya khalifah. Khalifah itu ya Umar yang dimaksud, begitu. Ini badal, penggantian. Nah, badal mutabik itu nampak terlihat benar-benar menggantikan kata tersebut secara utuh. Jadi kalau kita mengatakan adilal khalifatu, telah bersikap adil khalifah itu, ini sama saja dengan kita mengganti al-khalifatu dengan Umar. Ketika al-khalifatu dihilangkan, diganti Umar, maknanya sama. Adilal khalifatu itu sama dengan adila Umaru. Maka Umar ini pengganti secara utuh terhadap khalifah. Contoh lain badal al-mutabiq seperti dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai maupun jalan orang-orang yang sesat. As-sirata ini mubdal. Pada ayat yang ke-6, as-sirata ini mubdal atau mubaddal. Sedangkan sirata di ayat yang ke-7 itu badalnya. Nah, badal mengikuti i'rab yang sama dengan mubdal. Karena mubdalnya dibaca nasab, maka badalnya dibaca nasab. Kenapa mubdalnya dibaca nasab? As-sirata di ayat yang ke-6. Karena posisinya dia atau jabatan dia adalah sebagai maf'ul bih. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu, jalan as-sirata ini adalah yang ditunjukkan. Objek penderita. As-sirata maf'ul bih sehingga selalu dibaca nasab. Tanda nasabnya di sini adalah dengan fathah. Nah, maka sirata di ayat berikutnya yang menjadi badal juga dibaca nasab. Berikutnya contoh badal al-mutabiq seperti dalam Quran surah Al-A'la ayat 15. Afwan, ini al-alaq seharusnya ya. Bukan al-a'la, tapi al-alaq. Ada kesalahan tulis di situ. Bukan al-a'la, tapi al-alaq. Kalau al-a'la, sabbih isma rabbikal a'la. Kalau al-alaq, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang seharusnya di sini al-alaq. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kalla, sekali-kali tidak. La illam yantahi, jika dia tidak berhenti, lanasfa'an bin nasiyah, sungguh kami akan tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, ubun-ubun pendusta lagi pendosa. Bin nasiyati yang di ayat ke-15 itu adalah mengalami jar karena ada huruf jar bi ya, dan dia posisinya sebagai mubdal. Badalnya nasiyatin juga mengalami jar karena badal harus mengikuti mubdal dalam hal i'rabnya. Contoh lain, badal mutabiq, inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan. Nah, ini strukturnya adalah awalnya mubtada khobar, kemasukan inna. Asalnya hadhil kuburu mamlu'atun zulmatan. Nah, hadhil kuburu mamlu'atun zulmatan, ini sebagai tamyiz. Nanti tamyiz dibahas di bab 17 insyaallah. Nah, setelah kemasukan inna, hadhil kubur, hadhihi itu sebagai isim inna. Hanya saja karena dia mabni ya, isim isyarah mabni seperti yang dibahas di bab 10. Maka pengaruhnya pada badalnya. Badalnya adalah al-kubur. Hadhihi itu mubdal. Nah, pengaruh inna itu terasa pada badalnya. Badalnya mengalami nasab karena pengaruh inna itu. Nah, inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan. Sesungguhnya kubur ini penuh dengan kegelapan. Berikutnya badal sebagian disebut juga badal ba'du min kulli. Contoh, hafidtul Qur'ana thuluthahu. Aku menghafal Quran sepertiganya.
Hafidtu, aku menghafal, ini adalah fi'il dan fa'il. Al-Qur'ana maf'ul bih, sehingga selalu dibaca nasab. Thuluthahu, ini adalah badal. Al-Qur'ana mubdal atau mubaddal, mengalami nasab karena dia adalah maf'ul bih, maka badalnya juga dibaca nasab. Thuluthahu, aku menghafal Al-Qur'an sepertiganya. Jadi ini badal sebagian, karena yang dihafal itu sebagiannya, sepertiganya, bukan keseluruhannya. Contoh lain seperti dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 2 dan 3. Qumil layla illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila. Qumil layla illa qalila. Bangkitlah, lakukan salat di waktu malam. Al-layla ini bisa sebagai zarf zaman, ya, zarf zaman, keterangan waktu. Ini dibahas di bab 17 insyaallah, ya. Qumil layla, al-layla di waktu malam, itu zarf zaman, itu dibaca nasab. Illa qalilan, al-layla itu sebagai mubdal. Badalnya nisfahu, badal sebagian. Nisfahu, separuhnya. Awingkus minhu qalila, atau kurangi sedikit. Nah, baik. Nisfahu dibaca nasab karena dia badal, mengikuti i'rabnya mubdal. Mubdalnya nasab karena dia dzarf zaman. Contoh lain badal sebagian seperti hadis tentang larangan berpuasa di 2 hari, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil fitri wa yaumin nahri. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa pada 2 hari. Hari apa saja itu? Yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha, hari penyembelihan. Yaumaini ini adalah mubdal. Dia mengalami jar karena sebagai mudhaf ilaih, ya. Yaumaini. Nah. Kemudian yaumi al-fitri. Yaumi di sini adalah badal, juga mengalami jar. Karena harus mengikuti i'rab yang sama dengan mubdal. Mubdalnya jar, maka badalnya juga harus jar. Tapi di sini meskipun sama-sama jar, tapi tanda i'rab jarnya berbeda. Kalau yaumaini, tanda i'rab jarnya adalah ya karena dia isim tasniyah. Sedangkan yaumi, tanda i'rab jarnya adalah kasrah karena dia adalah isim mufrad. Nah, berikutnya wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Di antara rukun iman adalah rukun iman terhadap takdir baik dan buruk. Disebut baik dan buruk itu dalam perspektif manusia, yang dirasakan manusia. Manusia menilai bahwa kondisi sehat, tentram, aman, rizki berlimpah itu baik. Sedangkan sakit, ya, kehilangan harta, ya, kesedihan itu buruk. Nah, kita harus meyakini bahwa semua itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hikmahnya selalu baik, ya. Akibatnya selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang Maha mengetahui segalanya. Nah, di sini bil qadari itu al-qadari ini adalah mubdal.
posisinya mengalami jar karena kedahuluan huruf jar bi. Khairihi wa syarrihi. Khairihi yang buruk, yang baik. Takdir yang baik. Ini adalah badal. Dia juga mengalami jar karena mubdalnya jar. Nah, dan ini badal sebagian karena yang disebutkan sisi baiknya, sedangkan takdir itu ada takdir baik dan takdir buruk dalam perspektif manusia. Berikutnya, contoh badal sebagian, bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah. Islam dibangun di atas 5 hal, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Khamsin ini mubdal. Dia mengalami jar. Karena didahului huruf jar ala. Syahadati ini adalah badal. Badal sebagian karena syahadat itu salah satu dari rukun Islam. Kan disebut 5. Sedangkan syahadat itu hanya 1, maka dia sebagian. Yang kedua sholat itu bagian yang lain. Nah, menegakkan sholat itu bagian yang lain. Ya, badal sebagian juga, tapi di bagian yang lain. Begitu. Berikutnya badal ihtimal. Badal ihtimal adalah badal penggantian sesuatu yang bukan masuk kategori keseluruhan atau sebagian, namun mencakup bagian yang digantikan. Contoh, a'jabani syaikhu ilmuhu. A'jabani telah menakjubkan aku atau membuat aku takjub. Asy-syaikhu, syekh itu, ilmuhu, ilmunya. Nah, jadi di sini a'jabani ada fi'il dan fa'il. Ada fi'il dan maf'ul bih. A'jabani itu ada fi'il dan maf'ul bih. Asy-syaikhu sebagai fa'il, maka dia dibaca rofa. Tanda rofa'nya dengan dhammah karena dia isim mufrad, kata bentuk tunggal. Asy-syaikhu mubdal. Ilmuhu, ilmu itu adalah badal. Badal ihtimal. Syekh itu ilmunya membuat aku takjub. Jadi ilmu pada syekh itu adalah cakupan pada syekh. Cakupan pada syekh tersebut. Cakupan pada syekh itu bisa berupa perawakannya, ilmunya, akhlaknya, itu ihtimal. Cakupannya. A'jabani asy-syaikhu khuluquhu. Misalkan. Syekh itu menakjubkan aku akhlaknya. Nah, atau a'jabani syaikhu tuluhu. Syekh itu menakjubkan aku tingginya. Postur tubuhnya yang tinggi itu menakjubkan aku. Itu badal ihtimal juga. Ilmu adalah cakupan yang ada pada diri seseorang, bukan keseluruhan atau sebagian darinya. Cakupan bukanlah bagian secara hakiki pada sesuatu, namun bisa menjadi sesuatu yang diupayakan. Ya, bisa diupayakan. Ya, kalau fisik ya mungkin tidak bisa diupayakan juga ya. Nah, ada yang bisa diupayakan, ada yang tidak. Nah, kalau ilmu termasuk yang bisa diupayakan. Contoh lain badal ihtimal, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabirun. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan al-haram. Apakah boleh berperang di dalamnya? Katakanlah bahwa berperang di waktu-waktu tersebut adalah dosa besar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Asy-syahril harami qitalin fihi. Ya. Bulan yang haram itu adalah mubdal. Dia mengalami jar karena didahului huruf jar'an. Tentang bulan haram, apa yang ditanyakan? Mencakup berperang padanya, mencakup apa saja bulan itu. Yang ditanyakan itu ihtimal. Berperang padanya, yang ditanyakan itu adalah cakupan dari bulan yang haram. Jadi itu badal. Badalnya dibaca jar karena mubdalnya dibaca jar. Nah, termasuk contoh berikutnya, man sa'alan nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamran
falyastaqilla aw liyastakthir. Barang siapa yang meminta kepada manusia harta mereka takatsuran, dalam rangka memperbanyaknya, fa innama yas'alu jabron, sesungguhnya dia meminta bara api. Sesungguhnya yang dia minta itu bara api, memudaratkan dia dalam kehidupan dunia dan akhirat dia. Meminta-minta itu memudaratkan dia sebenarnya. Falyastaqilla aw liyastakthir, silakan ia minta sedikit atau banyak. Ini ungkapan dari Nabi untuk menunjukkan celaan terhadap perbuatan meminta-minta. Hadis riwayat Muslim. Meminta itu hanya dalam kondisi terpaksa, ketika seorang kehabisan harta, misalkan kena bencana dan sebagainya ya. Tapi kalau tidak, dia minta untuk profesi, itu haram. Itu terlarang. Nah, annas di sini adalah mubdal. Amwalahum adalah mubdal, amwalahum adalah badal. Annasa maf'ul bih, sehingga dia dibaca nasab. Sehingga badalnya juga dibaca nasab, amwalahum. Nah, berikutnya badal kesalahan, badal ghalat, badal yang berupa koreksi pernyataan. Penggantian kata yang salah dengan yang seharusnya. Contoh, a'tinil waraqata al-qalamah. Berikanlah kepadaku kertas, pena. Gitu. A'tini al-waraqata, berikan kepadaku kertas. Ini salah ucap. Al-qalamah, yang benar pena. Dikoreksi. Mubdalnya itu yang salah, badalnya itu yang hasil koreksian. Untuk badal ghalat, badal kesalahan. Al-waraqata, ini adalah mubdal. Dia mengalami nasab karena posisinya sebagai maf'ul bih. Karena mubdalnya nasab, maka badalnya juga nasab. Ja'a Zaidun Hamidun. Telah datang Zaid, Hamid. Nah, dia mau bilang Hamid, keliru bilang Zaid. Kemudian diralat di kata berikutnya sebagai badal ghalat, badal kesalahan. Zaidun adalah mubdal. Dia dibaca rofa karena posisinya sebagai fa'il. Badalnya juga dibaca rofa. Nah, berikutnya al-ataf. Al-ataf adalah penyambung antara kata al-ma'tuf alaih dengan al-ma'tuf, sehingga i'rabnya sama. Jadi ma'tuf itu mengikuti al-ma'tuf alaih. Ma'tufnya dibaca rofa kalau ma'tuf alaihnya dibaca rofa. Kalau ma'tuf alaihnya dibaca nasab, ma'tufnya dibaca nasab juga, begitu. Kalau jar dibaca jar juga. Pokoknya mengikuti. Ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih. Penyambungnya adalah huruf ataf. Wa, nah, fa, dan lain-lain. Contoh kalimat Ja'a Muhammadun wa Khalidun. Ja'a telah datang, Muhammadun Muhammad, wa Khalidun dan Khalid. Ja'a itu fi'il, Muhammadun sebagai fa'il, ya, sehingga dibaca rofa. Ketika ada huruf wa, ataf, wa ini menyambungkan kata berikutnya supaya i'rabnya sama dengan ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih itu adalah kata yang disebutkan sebelum huruf ataf. Kalau ma'tuf itu kata yang disebutkan setelah huruf ataf. Sehingga Muhammadun dan Khalidun itu sama-sama rofa. Khalidun ini ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih dalam hal i'rabnya. Karena ma'tuf alaihnya rofa, maka ma'tufnya juga dibaca rofa. Huruf ataf itu ada 10, yaitu wa dan fa, maka, thumma, kemudian, au, atau, am, atau, imma, bisa jadi, bal, bahkan, la, tidak, lakin, akan tetapi, hatta, ya, hatta, hingga. Nah, hatta itu bisa amil nasab, bisa huruf jar, bisa juga huruf ataf, ya.
tergantung konteksnya. Contoh kalimat dengan ataf, Abu Bakrin wa Umaru sayyida kuhuli ahlil jannati minal awwalina wal akhirina illan nabiyina wal mursalin. Abu Bakar dan Umar keduanya adalah pemimpin, laki-laki dewasa penghuni surga dari kalangan umat terdahulu maupun yang akhir nanti, illan nabiyina wal mursalin, kecuali para nabi dan rasul. Kalau para nabi dan rasul itu tentunya lebih utama dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Tapi untuk selain nabi dan rasul, Abu Bakar dan Umar ini lebih utama dari penghuni surga yang lain dari kalangan orang-orang yang dewasa, yang meninggal dalam kondisi dewasa. Nah, di sini Umaru ini ma'tuf, Abu Bakrin ma'tuf alaih. Abu Bakrin itu adalah mubtada, sehingga dia dibaca rofa. Wa Umaru, ada ma'tuf Umaru, mengikuti i'rabnya ma'tuf alaih. Karena ma'tuf alaihnya Abu Bakrin dibaca rofa, maka Umarnya juga dibaca rofa. Hanya saja meski sama-sama rofa, tanda rofanya berbeda. Tanda rofa untuk Abu Bakrin adalah wawu karena dia asmaul khamsah, ya. Sedangkan Umaru tanda rofanya adalah dengan dhammah karena dia isim mufrad. Contoh berikutnya, alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakan kemudian menyempurnakan ciptaan. Khalaqa itu ma'tuf alaih. Fa huruf jar, huruf ataf. Sawwa ini ma'tuf. Nah, ya, kalau ini yang digandengkan adalah fi'il. Berikutnya, contoh kalimat ataf, fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari nutfah, air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Quran surah Al-Hajj ayat 5. Thumma itu huruf ataf, menggandengkan ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Ini semuanya dibaca jar ya, karena dahulu itu ada min turabin, min nutfatin, min alaqatin. Nah, contoh kalimat dengan ataf berikutnya adalah at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Ada huruf ataf au di sini. Yang dihubungkan adalah imsakun bima'ruf dengan tasrihun bi ihsan. Ma'tufnya tasrihun bi ihsan ini mengikuti ma'tuf alaih imsakun bi ma'ruf dalam hal i'rabnya. Karena ma'tuf alaihnya dibaca rofa, maka ma'tufnya juga dibaca rofa. Contoh berikutnya, a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian lebih dahsyat penciptaannya atau langit yang kami membangunnya. Nah, as-sama'u ini adalah ma'tuf, digandingkan oleh huruf ataf am. Ma'tuf alaihnya antum, ya, itu sebagai mubtada, dibaca rofa. Tapi karena dia mabni tidak terlihat rofanya. Maka di sini as-sama'u juga dibaca rofa. Nah, kemudian ya, kalau antum itu kan mabni, ya, tidak terlihat pengaruhnya karena dia tidak berubah. Berikutnya, contoh kalimat dengan ataf pakai imma. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kami berkata, wahai Dzulqarnain, apakah engkau hendak menyiksa mereka
atau engkau hendak berbuat baik pada mereka. Quran surah Al-Kahfi ayat 86. Ini imma. Imma ini huruf ataf juga ya. Contoh kalimat dengan huruf ataf, bal. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bal di sini huruf ataf. Ahya'un ini adalah ma'tuf. Amwatun ma'tuf alaih. Nah, berikutnya yanjahul mujtahidu. Kalau tadi ini Quran surah Al-Baqarah ayat 154 ya. Penggunaan kata huruf ataf bal. Berikutnya kalimat menggunakan la sebagai huruf ataf. Yanjahul mujtahidu lal kaslanu. Yang sukses adalah orang yang rajin, bukan yang malas. Al-kaslanu ini adalah ma'tuf. La huruf atafnya. Al-mujtahidu adalah ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih dibaca rofa karena dia posisinya sebagai fa'il. La itu banyak fungsinya ya, bisa. Atau ada kemungkinan banyak la itu. La bisa la penafian, la nafiyah lil jins, la bisa berarti larangan. Di sini berfungsi sebagai huruf ataf. Lakin juga begitu. Sebagai huruf ataf. Maqama Zaidun lakin Amrun. Tidaklah Zaid berdiri, namun yang berdiri adalah Amr. Lakin itu namun. Amrun itu ma'tuf. Lakin huruf ataf. Zaidun adalah ma'tuf alaih. Semuanya dibaca rofa. Jadi ma'tufnya mengikuti ma'tuf alaih dalam hal i'rab. Karena ma'tuf alaihnya rofa, maka ma'tufnya rofa. Akaltus samakata hatta ra'saha. Aku memakan ikan termasuk kepalanya. Hatta ini huruf ataf. Ma'tuf alaihnya as-samakata. Dibaca nasab karena itu maf'ul bih. Ra'saha adalah ma'tuf. Mengikuti i'rab ma'tuf alaih. Sama-sama dibaca nasab. Berikutnya latihan, ini bagian terakhir, berilah harokat dan terjemahkan. Kita akan bahas salah satu soal saja, selebihnya Anda berusaha untuk melatihnya. Saya akan bahas soal nomor 2, diambil dari tafsir Al-Muyassar. Jadi ini semua diambil dari tafsir ya. Anda belajar memberi harokat dan menerjemahkan, kutipannya diambil dari tafsir semua. Nomor 1, 2, dan 4 itu diambil dari tafsir Al-Muyassar. Nomor 3 diambil dari tafsir Al-Quran karya Syekh Ibnu Utsaimin, transkrip ceramah beliau. Soal nomor 4 itu diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, kita ambil soal nomor 2, kita bahas soal nomor 2. Kita beri harokat dan terjemahkan. Jawabannya adalah innal fadla wal ata'a wal umura kullaha biyadillahi. Innal fadla sesungguhnya karunia, wal ata'a dan pemberian, wal umura dan perkara-perkara, kullaha seluruhnya biyadillahi di tangan Allah. Di sini yang sesuai dengan bab yang kita pelajari, bab 14 ini tawabi'nya ada ataf dan taukid. Nah, huruf atafnya wa, menggandengkan ma'tufnya dengan ma'tuf alaih. Karena ma'tuf alaihnya itu mengalami nasab dengan sebagai isim inna, maka ma'tuf alaihnya, maka ma'tufnya itu juga nasab. Al-ata'ah, al-umura. Ya. Kullaha di sini adalah taukid, ya. Al-fadla, al-ata'a, al-umura itu juga sebagai mubdal. Sebagai mubdal. Al-umura itu mubdal. Kullaha, bukan mubdal ya. Al-umura itu sebagai muakkad,
muakkad, kullaha sebagai taukid. Nah, ya badal ini tidak ada badal di soal nomor 2 ini, ya. Dia adalah ma'tuf dan taukid. Nah, demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.